Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita kelak tergolong ke dalam umat Rasulullah yang mendapat syafaat dan pertolongan di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan di hari yang ke-17 Ramadan, saya ingin berbagi sedikit. Temanya adalah tentang risalah ayah. Lalu dalam risalah ayah ini apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah ayah biologis versus ayah ideologis. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah, menjadi ayah biologis itu sudah suatu keniscayaan bahwa ketika menjadi ayah biologis, kita akan memperhatikan anak keturunan kita sebagaimana layaknya seorang ayah yang baik. Karena ayah biologis adalah yang menjadi cikal bakal lahirnya seorang anak ke dunia. Maka di situ ada suatu kewajiban, ada suatu keharusan seorang ayah biologis itu, ya, memenuhi kebutuhan dunianya, makan, minum, pakaian, pendidikan, ya. Ini sebagai ayah biologis. Maka kecenderungannya adalah pemikiran pemenuhan duniawi tadi terkadang mengesampingkan halal, haram, dan lain sebagainya. Karena yang terpenting adalah memenuhi kebutuhan duniawi. Ini ayah biologis. Lalu yang kedua, bagaimana dengan ayah ideologis? Ayah ideologis itu adalah ayah yang mampu menciptakan, mengkondisikan anak keturunannya menjadi anak-anak yang qurrata ayun, yang menjadi penyejuk hati bagi kedua orang tuanya. Maka bagaimana menjadi ayah yang ideologis? Adalah ayah yang mampu membentuk karakter, menanamkan pemikiran ketauhidan kepada anak dan keturunannya, sehingga anak-anak ini bisa menjadi anak-anak yang soleh. Dalam bahasa Arab, seorang ayah itu disebut dengan walidu. Kalau seorang ibu disebut dengan walidah. Maka itu ayah biologis. Tapi ketika menjadi ayah yang ideologis, ya, dalam Al-Quran disebut dengan abun. Masih orang muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Konteks menjadi seorang ayah yang biologis saja, maka hidupnya tidak akan membawa kepada kebaikan di dalam keluarga dan anak-anaknya. Tapi bagaimana menjadi seorang ayah yang biologis, juga menjadi ayah yang ideologis? Balance, seimbang antara pencapaian dunia dan tujuan akhirat. Maka ayah ideologis sejak lahir anaknya, ya, dia mendidik, mengajarkan bagaimana mengenal ketauhidan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, tidak ada yang patut diibadahi kecuali Allah. Tidak boleh sekecil apapun menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, meyakini kekuatan selain Allah. Itu ketauhidan. Maka insya Allah ketika anak diberikan penanaman karakter dan pemikiran tentang ketauhidan kepada Allah, lalu anak ini bisa menjadi anak yang soleh, bermanfaat bagi orang tua, bermanfaat bagi agamanya, maka kita sebagai ayah sudah berhasil menjadikan mereka anak-anak yang qurrat ayun, sehingga juga ayah berhasil menjadi ayah ideologis. Lalu bagaimana dengan kondisi anak-anak sekarang yang jauh dari kata ideal, ya, sebagai seorang anak yang qurrat ayun tadi, yang menjadi penyejuk hati bagi kedua orang tuanya? Kadang-kadang anak menjadi monster di keluarganya, anak-anak menjadi musuh orang tuanya akibat dari salah mendidik anak-anak kita. Karena apa? Seorang ayah lebih mementingkan aspek biologisnya ketimbang ideologis. Insya Allah nanti kita akan kupas lagi di kemudian hari bagaimana merangkul kembali anak-anak kita yang sudah terlanjur menjadi monster di dalam keluarga, yang sudah terlanjur menjadi musuh bagi orang tuanya. Nah, ini kita akan bahas di kajian yang lain. Sampai di sini jumpa kita. Nanti insya Allah kita sambung lagi di session berikutnya tentang materi yang tadi saya sampaikan. Semoga kita bisa, para ayah ini, menjadi ayah yang biologis sekaligus juga menjadi ayah yang ideologis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.